banget nih ya kayaknya. Coba makan dulu sih teman-teman. Belum sih. Gimana nih kabar-kabarnya untuk teman-teman yang di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, selanjutnya mau gimana nih? Kita kedatangan narasumber yang keren banget nih kayaknya dari angkatan 2021 ya kayaknya ya. Kalian pernah tahu nggak sih angkatan 2021 ini siapa namanya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih dari teman-teman sendiri? Ya, Iko pasti tahu nih. Aduh, Iko pasti tahu ya. dong. Oke lah, kita kenalan aja kali ya langsung ke narasumber kita. Semoga bisa dikenalin. Oke, kali ini narasumbernya siapa nih? Dengan kakak siapa kira-kira? Tegang banget ya. Oke. Waduh, jangan tegang-tegang santai. Santai. Ya, selamat apa nih? Selamat sore. Selamat sore. Iya. Selamat sore teman-teman yang lagi nonton ya. Perkenalkan, nama saya Henry Prasetya dari Pendidikan IPA semester 5 angkatan 2021. Waduh, kayaknya lagi sibuk-sibuk banget nih ya. Apa aja nih? Kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang lagi minggu-minggu UAS sih, jadi sibuk dengan bombardirnya ujian. Benar, kita udah masuk sih, udah ya. Oke, ya. Lebih cepat ya. Masih semester 1. Masih awal, masih basic. Bisa. Kira-kira Kak Henry ini tahu nggak sih kita di sini pengen ngapain gitu? Ngapain ya? Sebenarnya udah di-spill nih teman-teman, tapi pura-pura gak tahu deh. Ngapain nih? Ngapain nih kita hari ini ya? Ya udah nih, jadi karena kita udah kalian ini juga udah tahu kita bakal ngapain, mungkin kita langsung aja kali ya ke intinya. Nah, mungkin dari sebelum itu saya pribadi Fajar pengen ngasih tahu sedikit gambaran tentang apa yang kita bakal bahas kali ini mengenai full day school di sekolah gitu ya. Jadi sedikit gambaran itu full day school ini kayak sebuah kegiatan belajar lebih lama dalam waktunya 7-8 jam sehari. Nah, dari beberapa sumber itu kita meningkatkan mutu ini dianggap bahwa anggapannya ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing nih kayak mungkin dari Kak Hendy lebih tahu gitu apa full day school gitu, gimana kebijakannya atau dan lain-lainnya gitu. Jadi mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan kali ya. Boleh ya kita tanya-tanya ya. Jangan tegang kali ya. Santai ya, santai. Oke. Siapa sih yang mau nanya dulu? Apa Boleh, saya? dari ujung deh. Oh, dari ujung kali ya. Gimana nih? Ujung Sana. Ini taruh kalau sebenarnya siap belum nih? Bismillah. Oh, Ya, dengan bismillah ya. Sebelumnya, Kak Henry udah tahu belum sih tentang full day school ini? Dibilang udah tahu pasti udah tahu ya. Kalian di sini juga pasti udah tahu karena kita udah mengalami jenjang sekolah gitu ya. Full day school itu yang saya tahu itu diterapin di sekitar tahun 2017-an. Nah, full day school itu bener tadi udah di research juga. Jadi full day school gak satu hari 24 jam kalian sekolah. Nanti capek banget kalau Istirahat dong. Iya, betul. Full day school itu dimulai biasanya kalau saya dulu itu dari jam 7:30 sampai jam 7:30, berarti ya benar sekitar 7-8 jam. Nah, dari fullnya fullnya kita belajar di sekolah itu ya benar-benar kita full aja belajar gitu. tapi kalau menurut Fajar ya efektif gak sih Kak kalau misalnya adanya full day school? Full day sekolah. Kayak kita kan 7-8 jam harus ada istirahat juga, apakah di situ? Biasanya juga habis dari sekolah ada les gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi efektif jika proses kegiatan belajar mengajarnya itu juga efektif gitu. Rangkaian-rangkaian yang dibuat sama sekolah, sama guru-gurunya, kalau misalkan menarik terus nggak bikin siswa bosen, itu efektif banget sih. Karena namanya juga tapi kalau untuk semua jenjang kayaknya belum efektif deh. Iya, aku sendiri pribadi ngerasain di jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, ngerasain namanya full day school itu sangat
Wow, capek Capek sekali betul, ya. Kira-kira ada nggak sih Kak, kayak pas waktu full day school ini pelajaran apa sih yang kayak bikin bener-bener bosen gitu kayak, Iya. aduh kayaknya udah nih Aduh, bosen pengen gue cepet nggak pulang. mau Pulang. Udah kangen ke rumah gitu ya. Oke, contoh di hari Senin Iya. habis upacara matematika. Aduh, pasti Aduh, ya, Gimana ya, capek-capek gitu kan. Iya. Langsung menguras otak jam pertamanya. Tapi kira-kira MTK itu kalau misalkan pagi nyambung gak sih Kak? Nyambung sebenarnya ya. Kalau masih fresh gak sih? Kalau misalkan gurunya asik juga ya. Iya. Tergantung dulu. Tergantung cara mengajar sih Iya. sebenarnya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua aja nih ya Kak. Kita kan tinggalnya di Indonesia nih, di negara kita Indonesia ini. Apakah menurut Kak Henry di Indonesia ini sudah tepat menerapkan full day school di tingkat Indonesia? Gitu. Kalau dibilang tepat sih sudah lumayan ya, karena kalau dilihat lagi ya dari saya juga selama sekolah di Indonesia gitu ya, karena pakai Indonesia udah jelas. Iya. Jelas. Kalau di SMP saya belum diterapin, saya diterapinnya itu baru mulai di SMA. Di SMA kita tahu sendiri kalau materinya itu padat banget. Iya. Iya, benar. benar. Fungsinya full day school itu salah satunya itu mendalami materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang emang harus kita miliki gitu dari kurikulum yang diberlakukan. Itu keuntungannya full day school itu gitu sih. Aduh. Punya keuntungan juga ya full day school ini. Ada dong. Mungkin daripada main gitu ya. Iya. Daripada sekolah ya, belajar. Oke, next kali ya, ke pertanyaan ketiga kali ya. Iya, Lagi next. Iya, tadi yang Oke. tanya boleh nih. Nih, menurut Kak Henry itu juga apakah kebijakan full day school di sekolah itu tepat untuk diterapkan atau tidak sih? Tepat dan tidaknya itu balik lagi ke jenjang tadi gitu ya. Kalau misalkan bayangin aja anak PAUD gitu, anak TK suruh belajar 8 jam. Jadi otaknya Apa ini ya. otaknya gak ngebut? Iya. Sedangkan mereka itu masih waktunya itu masih buat bermain, Iya. buat mengenal dunia luar, luar. sosial, keluarga dan segala macamnya. Kalau misalkan tepat untuk semua jenjang, kayaknya belum deh. Kalau misalkan untuk remaja, gitu, remaja ke atas, SMP, SMA itu kayaknya udah mulai tepat karena mereka udah bisa berpikir gitu kan. Mereka juga butuh interaksi antara sesama juga gitu. Daripada mereka interaksi di luar, yang khawatirnya nggak diawasin sama orang tua juga gitu. Mendingan di sekolah, gitu sih. Iya sih. Tidak juga ya. Karena kalau aku juga capek. Capek ya. Kita aja yang udah merasa Bisa nangis-nangis tadi ya. Terus bisa nangis-nangis ya. Masukan juga, ibu-ibu mau Iya. bunda. Ayo dong, ayo gitu ya. Kerasa dengan diri sendiri ya. Iya. Oke. Oke, lanjutkan ya. next ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Kak Hendy, itu dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik siswa nggak sih Kak? Kesejahteraan mental dan fisik Iya. penting banget nih buat Gen Z. Asik. Oke. Kalau buat kesejahteraan mental dan fisik itu, kalau menurut saya pribadi itu perlu banget karena kita di sekolah juga benar-benar belajar full gitu, mata pelajarannya berganti-ganti. Kalaupun itu nggak berjalan dengan semestinya, maksudnya semestinya di sini tuh kayak nggak menarik pembelajarannya segala macam, itu bikin boring siswanya sih. Saya juga ngalamin dalam seminggu itu ada satu hari yang bikin boring banget, entah itu mata pelajarannya nggak dibuat semenarik mungkin atau emang malah gurunya nggak datang gitu kan, nggak Itu masuk sih. free class, terus kita yang mau ngapain gitu, mendingan kita main keluar kan, pikirannya rata Iya. gitu. Ke kantin Buat dulu apa kan sih? sih? Iya. Betul kan? Itu diperlukan. Buat apa kita 8 jam di Buat sekolah? air ya. Buat apa kita 8 jam di sekolah kalau kita nggak belajar apa-apa? Kan Iya, pemikirannya benar. jadi kayak begitu. Bener banget. Gitu sih. Jadi kalau dibilang kesejahteraan mental dan fisik, ya itu balik lagi ke gimana cara sekolah nerapin full day school ini
sebaik mungkin dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kira-kira menurut Kak Hendri sendiri nih, berapa persen gitu kayak Kak Hendri merasakan kuat gitu selama itu? Atau mungkin dijalanin aja gitu. Iya, kayak ya udahlah kita selagi masih jadi siswa mah Jalani jalanin dulu. aja. Kira-kira tingkat persennya itu berapa gitu? Kalau tingkat persentasenya ya, karena mungkin teman-temannya juga asik ya di Oh sekolah. iya, bener banget. Bisa lah ya 80-an. Wis. 20%-nya itu kesehatan mental dan fisik. Kita juga ternyata ya. Aduh banget, lingkungan itu berpengaruh. Iya. Iya, iya. Gitu sih. Oke, lanjut kali ya pertanyaan selanjutnya Iya, ya. iya. Ada nggak sih Kak menurut sudut pandang Kak Hendri nih tentang keuntungan atau kerugian bagi siswanya gitu tentang mengenai full day school di sini? Ya, untuk keuntungan dan kerugiannya pasti ada ya full day school itu. Contoh, misalkan kalau keuntungannya dulu ya, keuntungannya balik lagi tuntutan dari kurikulum kita itu untuk jenjang sekolah itu lumayan padat, Iya, bener. padat banget malah. Diadakannya full day school itu bisa memaksimalkan semua kompetensi-kompetensi yang memang harus dimiliki si siswanya ini sendiri gitu, apalagi dengan tuntutan abad 21. Waduh. 21 nih. Kita kembali ke sejarah dulu ya. Sejarah dulu. Jangan corona ya. Iya. Corona itu. Tuntutan standar minimalnya aja 4C atau 4C kan. Apa tuh? Boleh nggak diperjelaskan ya? Ini udah lupa nih kita. Harus di skill lagi nih. Ya, ya, lagi aja. Biar ingat gitu. Iya. Harus minimalnya 4C, critical thinking, terus collaboration, apalagi ya, communication dan kreativitas. Ya lah, susah lah. Inggris soalnya. Ya, itu minimal 3 itu aja baru minimalnya. Nah, maksimalnya ada banyak, bisa dicek sendiri, sama teman-teman juga bisa dicek. Oh iya, jangan lupa ya. Iya. Nanti habis nonton ini bolehlah searching mengenai full day school ini gimana gitu ya. Itu keuntungannya tuh pengaruh nggak sih bagi kita tuh kayak seru apa enggaknya kan ada di diri kalian juga gitu. Mungkin dari kerugiannya ada nggak sih Kak kayak full day school ini ada ruginya gitu? Apa kita kurang main jadinya bagaimana? Ya, orang main. Sosialisasi. Iya, sosialisasi. Itu mah bagi kita aja ya, Iya, sudut iya. pandang kita itu pasti Ada. kurang main di luar. Iya, itu salah satu kerugiannya kita kurangnya eksplorasi di lingkungan sosial di luar sekolah. Iya. Jadi ketika nanti kita mungkin ada yang setelah sekolah tidak melanjutkan sekolahnya, nah itu mereka agak sulit untuk menerima lingkungan yang emang benar-benar di luar gitu, di luar dari sekolahnya. Biasanya di sekolah mereka cuma ketemunya sama guru, sama teman-temannya. Nah kalau di luar kan mereka benar-benar nggak tahu gitu nih, ini siapa, ini orang asing, Iya. gimana nih interaksinya, nanti diem-diem aja gitu kan. Itu sih pentingnya kerugian dari full day school. Interaksi sosial kurang. Iya, tapi mendingan full day school deh kayaknya ya, dan nggak kurang-kurang banget gak Iya. ketinggalan informasi gitu. Tapi kalau menurut Kak Hendri, kan tadi kan dari 4C itu ada kreativitas ya kan. Kalau misal dari ada siswa nih, kayak misal kalau belajar dia tuh kurang buat ngebangun kreativitasnya. Nah, kreativitas dia tuh di organisasi. Nah, balik lagi, kalau misalkan organisasi ini menurut Kak Hendri, yang Kak Hendri alamin saat full day school tuh gimana ya? Maksudnya di hari apa gitu? Negatif. Kalau full day school itu kan penerapannya selama weekdays ya, weekdays Iya. itu 5 hari ya. Iya. Nah untuk weekendnya di hari Sabtu dan Minggu itu sebenarnya libur. Iya. Tapi beberapa sekolah ada yang menerapkan untuk organisasi atau ekstrakurikulernya itu diadakan biasanya di hari Sabtunya. Nah gitu, paling kerugiannya itu sih. Jadi kita cuma bisa nerapin apa yang kita mau, cuma pas lagi di weekend. Kita mau liburan juga bisa di weekend. Kita mau interaksi sama teman-teman sekolah nih di luar pembelajaran yang mementingkan gitu. Itu harus di weekend. Sama keluarga juga banyaknya di weekend kan. Kerugiannya itu interaksi itu yang buat kurang, iya gitu sih. Terus kalau menurut Fajar gimana ya? Kalau menurut Kak Hendrinya juga nih, kalau misalkan full day school ini kan pasti ada tugas dong ya, kayak PR gitu. Apakah sempat gitu mengerjakan, sedangkan kayak
kita kan juga punya tubuh fisik atau Iya. ini butuh istirahat dulu gitu. Apakah ngerjainnya tuh perkiraan jam berapa kalau ngerjain tugas dulu, apalagi kalau malam kan kadang lagi Yang tugasnya memang tuh, banyak iya. gitu. Betul banget. Untuk full day school ini evaluasinya di bagian tugas. Kalau misalkan tugas itu paling ngeselin ya, Iya. ngeselin ya. Udah tahu kita seharian sekolah, Sekolah. tapi dikasih tugas, Nyampe rumah, tugasnya tugas nyampe lagi rumah ya. tugas lagi. Hidup buat tugas aja. Iya, ada namanya tugas. Pasti setuju ya sebenarnya. Cuma kalau kita nggak ada tugas, mau ngeliat nilainya dari mana nanti kan? Benar. Itu sih mungkin evaluasinya ya dari full day school tentang terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa gitu. Nanti apakah tugas itu bakal berimpact baik ke siswanya dalam kesehatan fisik dan mental, kan di sekolah dia udah 8 jam sekolah, terus masih dikasih tugas untuk memperdalam materi gitu. Itu yang bakalan harus dikaji ulang gitu. Pasti harus dikaji ulang. Sama tugas kelompok gak sih? Kalau Iya, tugas kelompok tuh itu gimana ya? iya, kita gimana cari Nggak ada waktunya? hal yang cari waktunya ya. Sedangkan kalau emang mata pelajaran besok ada lagi, wah harus dikerjain dong, mau nggak mau juga. Tapi sepengalaman aku sih ngerjain kerja waktu malam. Malam ya, lanjutnya sampai besok anjir. Iya. Terus diomelin orang tua ya? Iya, iya. Malam-malam. Padahal saya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Iya, iya. Tapi aja sih. Sekali ya, Ayo. sekali healing juga pikirannya. Malah jadi main gitu membuka tugas kayaknya ya. Itu jadi kayak gitu ya? Ya, ada. Tapi kalau nyeblak dulu nggak apa-apa. Kita Itu isi sama stamina. juga. Oke. Mungkin pertanyaannya udah dicukupkan aja kali ya, Iya. karena udah benar-benar signifikan juga dari apa yang kita dapat dari narasumber kita, dari penerapan full day school ini tuh kayak ada dampak buruk dan dampak positifnya Iya. juga. Ya, mudah-mudahan kelanjutan untuk kedepannya bisa dilanjutkan dengan secara efektivitasnya bagus Iya. ini. Lebih baik ya. Ya, lebih baik gitu ya. Mungkin ada mungkin nih teman-teman yang mau nambahin apa gitu, kayak pesan dan kesan gitu buat yang pada nonton nih nantinya mengenai full day school ini. Kayak satu kata deh buat penonton nih, penonton setia. Oke, ada yang Ya. Dari luar dulu deh. Ih, soalnya dong. Aduh, lempar-lempar ya. ya udah dia dari aku satu kata, semangat kalau ada full day school. Kalau dari aku, kuat-kuatin aja sih. Iya. Belajar. Ayo. Fighting sih, fighting. Fighting Iya semangat. sih, semangat aja sih. Iya. Mungkin tadi Jangan ada banyak jangan banget ya ada semangatnya. lawanan ya. Jangan ada lawanan, harus semangat pokoknya. Iya. Kata ya? Iya. Iya. Berdoa guys. Aduh. Nomor satu yakin, nomor satu itu berdoa. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Pusing dekati Tuhan. Iya, Masya Allah. semuanya bakal ada jalannya kalau Betul. Amin. menuju Tuhan. Siap banget nih. Ya udah gitu aja kali ya teman-teman. Semoga kalian bisa menyimak gitu apa yang kita tadi sharing-sharing mengenai Iya. full day school ini, dan semoga bisa diterapkan sama teman-teman gimana jam waktu istirahat yang baik, terus saat mengerjakan tugas yang baik itu gimana. Apalagi kan kayak orang tua juga pasti mikirnya malam gitu, kayak kerja kelompok tadi pasti kan kayak memikirkan, apalagi perempuan terutama. Lagi malam itu waktunya istirahat ya, Iya. bagi anak-anak gitu ya. Oke. Mungkin dari kita cukup sampai sini aja. Mungkin kalau jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, bye bye semua. Bye-bye. Saya wassalamualaikum bro.